Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawan. Saya adalah mahasiswa Institut Diami Depok B dari kelas karyawan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang chapter 9 pada mata kuliah Teori Administrasi, yaitu tentang aspek manajemen dalam ilmu administrasi. Ilmu manajemen adalah ilmu pengetahuan yang mandiri yang kita kerjakan mengkaji sesuatu yang kita kerjakan baik atau tidak suatu pekerjaan tersebut. Menurut beberapa para ahli, manajemen juga dapat diterjemahkan ke dalam fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organizing, staffing, directing, coordinating, actuating, motivating, reporting, and budgeting. Dari beberapa para ahli, fungsi-fungsi manajemen dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan dapat didefinisikan sebagai pembuatan penetapan melalui proses pembuatan keputusan yang dilaksanakan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Penetapan yang dimaksud dalam suatu pemerintahan adalah perencanaan publik yang mengarah pada kegiatan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah organisasi atau organizing. Adalah suatu bentuk struktur yang terdiri dari kewenangan dengan terciptanya hubungan kerjasama dan pembagian tugas agar terlaksana proses aktivitas kerja bersama. Yang ketiga adalah staffing atau penempatan pegawai. Adalah proses rekrutmen, pemanfaatan, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Yang keempat adalah directing atau mengarahkan. Adalah tugas mengarahkan melalui berbagai instrumen, peraturan, keputusan, atau instruksi agar seluruh sumber daya manusia dapat bekerja dengan tidak menyimpang dari tujuan yang akan dicapai. Yang kelima, koordinasi atau coordinating, yang dimaksudkan sebagai bentuk penyesuaian, penggerakan, atau pengoperasian bagian-bagian yang ada agar selaras atau dapat dikatakan sebagai upaya mengkoordinasikan dalam bentuk komunikasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan dari berbagai unit yang memiliki tugas dan fungsi-fungsi yang berbeda. Yang keenam adalah actuating atau pelaksanaan kerja. Sebagai suatu tindakan mengupayakan anggota kelompok mencapai sasaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Yang ketujuh, motivating atau motivasi. Merupakan suatu kebutuhan yang diperoleh berdasarkan pada apa yang dikerjakan. Menurut Abraham, dalam bukunya Motivation Personality, ada 5 kebutuhan yang menyebabkan manusia bertindak untuk melakukan sesuatu, khususnya motivasi pribadi, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk bermasyarakat, kebutuhan untuk dihormati, dan kebutuhan untuk diakui. Yang ke-8 adalah reporting atau laporan. Adalah kegiatan pelaporan penyampaian apa yang telah atau sedang dan akan dikerjakan kepada pihak-pihak yang terkait, terutama pada pimpinan suatu organisasi. Yang ke-9 adalah pengawasan atau kontrol. Sebagai salah satu fungsi manajemen yang melaksanakan terjaminnya pelaksanaan kerja sesuai dengan yang dibutuhkan dalam perencanaan. Pengawasan berguna untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan rencana yang telah ditentukan atau tidak. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan-perubahan atau pembetulan yang secukupnya. Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi manajemen dengan mempergunakan 2 macam teknik, yaitu yang pertama pengawasan langsung, yang kedua pengawasan tidak langsung. Yang dimaksud pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Sementara pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk tertulis atau lisan. Kelemahan daripada pengawasan tidak langsung ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja, padahal seorang pemimpin yang baik akan menuntut bawahannya untuk melaporkan beberapa hal, baik yang positif maupun yang negatif. Karena kalau hanya hal-hal positif saja yang dilaporkan, pimpinan tidak akan mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Akibatnya dia akan mengambil kesimpulan yang salah. Yang terakhir adalah budgeting. Budgeting merupakan bagian yang
yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pertanggungjawaban anggaran. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan mendapat pembelajaran buat diri saya sendiri dan para mahasiswa lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.